Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayana Lubis, mahasiswa program Dr. Ilmu Komunikasi Universitas Syahid Jakarta dan dosen Universitas Luhur. Saya akan memberikan penyuluhan tentang pembentukan karakter anak yang jujur dalam mengantisipasi perilaku korupsi. Latar belakang: melalui komunikasi orang tua dapat memberikan nilai-nilai baik dalam kehidupan agar anak dapat bersikap, berpendapat, berperilaku, dan punya rasa jujur. Nilai-nilai baik dalam kehidupan harus diberikan dengan jujur berdasarkan fakta sehingga tercapai kesamaan persepsi dengan anak. Pesan yang disampaikan orang tua pada anak untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan dalam membangun karakter anak. Pengertian korupsi, tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pengertian korupsi antara lain, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, dan mereka juga menerima uang suap, sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Ada dua faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah lemahnya moral individu, tidak punya sikap, perilaku yang menyimpang, nilai-nilai kehidupan yang kurang baik, lemahnya keimanan, dan ketidakjujuran. Faktor eksternal, pendapatan yang tidak mencukupi, kepentingan politis, mempertahankan kekuasaan, buruknya wujud perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. Masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Dampak dari korupsi: merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, merusak sistem tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum di masyarakat. Optimalisasi pemberantasan korupsi melalui pembentukan karakter. Yang pertama adalah moral knowledge, moral feeling, dan moral action. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk menemukan cara dalam membantu orang mengembangkan kebiasaan dan nilai-nilainya sendiri, padahal ini mendapat sambutan Komisi Kebijakan Pendidikan Amerika yang menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak ditujukan untuk sekedar mewujudkan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipaksakan oleh pihak otoritas, melainkan untuk membentuk individu yang dapat membuat pilihan berdasarkan pemikiran yang matang. Fungsi pendidikan karakter: pendidikan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Perbaikan dan penguatan pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia, warga negara menuju bangsa yang berkarakter maju, mandiri, dan sejahtera. Urgensi pendidikan karakter: banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral. Memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama. Peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orang tua, masyarakat, atau lembaga keagamaan. Masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk, dan oleh masyarakat. Nilai-nilai dalam pembentukan karakter: nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri,
nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan manusia, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan, dan perilaku manusia yang berhubungan dengan kebangsaan. Simpulan, pembinaan bersikap jujur merupakan dasar pembinaan akhlak yang sangat penting dalam kehidupan. Bersikap jujur memerlukan perjuangan yang tidak ringan karena banyaknya godaan dari lingkungan sekitar yang membuat kita untuk tidak bersikap jujur. Sikap jujur anak saat ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbohong pada orang tua. Hal ini membuat orang tua merasa khawatir untuk menghadapi ini semua. Orang tua tentu berharap anaknya adalah memiliki perilaku yang jujur. Ciri-ciri orang jujur adalah tidak suka berbohong. Meski demikian, jujur bukan berarti semua yang ia tahu semuanya disampaikan, tapi ia menyampaikan sesuatu pesan dengan penuh tanggung. Maka perlu orang tua berkomunikasi dengan anak untuk membentukkan sikap jujur pada anak yang bertujuan untuk memberikan bekal pada anak, agar anak punya sikap jujur. Bagaimana komunikasi orang tua pada anak untuk berhati mulia, berpikir tentang hal-hal yang positif, dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak agar berperilaku yang jujur, membentuk perilaku yang baik, dan pada akhirnya bertujuan untuk membangun sikap yang jujur. Demikian, terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.